walaupun masih dalam proses penyelidikan ya. Kita doakan agar kasus ini cepat terbuka dan selesai dengan hasil yang memuaskan. Nah, dalam kasus ini ada yang menarik bagi saya ya. Ada sesuatu hal yang sedikit mengganjal di mana saya yakin ini adalah kasus pembunuhan ya. Pembunuhan berencana yang begitu rapi tapi sebenarnya sederhana begitu ya. Ini hanya analisis saja ya. Karena sudah kidung menyebar di mana-mana video-video CCTV, banyak para netizen yang mencoba untuk membahas terkait konspirasi dan segala macam, maka saya mencoba untuk ikut menganalisanya dari beberapa video TikTok dan video YouTube yang sudah ada dan tersebar saat ini. Saya beranggapan bahwa sebagian dari kita terlalu terfokus kepada si penjaga kos, ya. Walaupun penyelidikan belum selesai, bisa saja kemungkinan dia menjadi orang yang dicurigai. Tetapi coba kita berpikir secara sederhana saja, bagaimana seandainya dalam rekaman CCTV itu sebenarnya, itu kan dalam rekaman CCTV kan posisi CCTV kan mengarah ke kamar yang sebelahnya, jadi tidak langsung menangkap full video kamar si almarhum ya. Nah, bagaimana saat itu ternyata almarhum itu tidak sendirian di kamar. Nah, tidak sendirian di kamar. Karena dari apa? Dari melihat bungkusan sampah yang ingin dia buang itu bukan bungkusan sampah yang mungkin hanya sampah nasi padang atau ayam penyet yang kecil gitu ya. Ini banyak gitu. Seakan-akan lebih dari satu orang yang sedang makan di situ, gitu ya. Saya berpikir kenapa tidak di cross check lebih jauh sebelum CCTV itu siapa yang datang ke kamar itu, dan dicek juga siapa saja yang sering berkunjung ke kamar itu selain keluarganya atau istrinya lah, gitu ya. Jadi yang menarik lagi adalah bahwa pernyataan pihak forensik di lakban yang membalut wajah almarhum itu hanya terdapat sidik jari dari almarhum ya. Berarti hipotesa saya, lakban itu yang membeli memang dia, memang almarhum ya. Nah, tapi untuk apa? Itu yang harusnya di cross check lebih dalam, karena kemungkinan lakban itu dipergunakan untuk sesuatu dan si orang ini tahu, atau bisa jadi dia yang menyuruh untuk si almarhum membeli lakbannya itu ya. Jadi untuk apa nih? Misalnya kalau menurut informasi bahwa almarhum akan ditugaskan ke luar negeri, mungkin untuk packaging dan segala macam gitu ya. Nah, yang saya curigai, memang ada seseorang di dalam kamar almarhum, sehingga itu sangat memungkinkan bahwa saat almarhum itu tidur, nah disitulah rencana itu dilaksanakan, gitu ya. Gampang sekali sebenarnya. Di saat si almarhum tidur, ya si pelaku itu tinggal menggunakan sarung tangan dan melakban si almarhum sehingga kehilangan oksigennya atau tidak bisa bernapas sampai meninggal dunia. Lalu pertanyaannya, bagaimana si pelaku ini keluar ya? Ada dua opsi. Pertama, dia tahu cara dari keamanan
pintu si almarhum itu bekerjanya gimana begitu ya. Jadi misalnya kalau dia sudah melakukan perbuatan itu di dalam, ya dia tinggal tutup saja, kan otomatis terkunci pintunya karena pakai sistem keamanan sidik jari kan gitu ya, atau pakai kartu card gitulah ya. Atau yang kedua opsinya adalah dia keluar dari jendela. Begitu, dari jendela. Dia keluar dari jendela sehingga sangat masuk akal kenapa si penjaga kos itu gampang untuk membuka jendela tersebut. Dan kalau ada pembahasan terkait gorden yang bergerak, ya coba Anda ilustrasikan orang yang keluar dalam keadaan terburu-buru dari jendela, otomatis gorden itu akan seperti kejepit ya di daun jendela, dari jendela itu ya, yang di luar itu pas ditutup dia kejepit, sehingga saat si penjaga kos membukanya, posisi gorden kembali ke posisi awal seperti bergerak, begitu ya. Nah, untuk rencana ini matang, berarti si pelaku harus tahu bahwa posisi CCTV itu tidak merekam ke kamar si almarhum. Nah, karena hanya CCTV itu kan yang beredar saat ini, kita nggak tahu di mana aja posisi CCTV yang ada di kos-kosan itu. Ya, yang jelas si pelaku tahu. Saya tidak paham dari mana si pelaku itu bisa mendapatkan akses informasi bahwa CCTV itu posisinya di mana, sehingga kemungkinan kalau dia keluar dari jendela ataupun dia keluar dari pintu kamar almarhum itu tidak akan tersorot CCTV. Dengan kata lain, ada dua hipotesa saya di sini. Yang pertama, ini orang yang kita curigai sebagai pelaku, dia sudah sering datang ke kos itu dan mengetahui seluk-beluk dari kos itu. Ya. Yang kedua, dia adalah orang yang kos di situ. Nah, jadi memang tidak menutup kemungkinan bahwa bertebarnya pengamatan para netizen terkait konspirasi dan segala macam yang menyatakan ini ada hubungannya terkait rahasia negara atau terkait mafia-mafia besar yang selama ini dia tangani, yang berurusan dengan human trafficking, I don't know ya. Bisa jadi sehingga seluruhnya itu melakukan pembunuhan sangat terencana, yang sebagian orang mencurigai keterlibatan dari penjaga kos, dan ada orang yang memegang HP yang mencoba untuk merekam saat pencongkelan dan pembukaan kamar almarhum itu. Ya, itu bisa saja ya. Tapi saya lebih kuat penjaga kos dalam hal ini tidak tahu. Jadi dia hanya mengikuti instruksi dari istri almarhum untuk mengecek. Dan kemungkinan si penjaga kos juga merasa heran, kan ada videonya yang dia bolak-balik mondar-mandir sambil bawa sapu. Kemungkinan ada yang dia hafal dari kamar si almarhum. Mungkin misalnya biasanya lampunya hidup, ini kok mati. Jadi dia berusaha mengecek beberapa kali sehingga membuat gerakan-gerakan yang mencurigakan. Ya, hal seperti ini sebenarnya adalah pembunuhan yang sangat rapi karena mengindikasikan orang lain yang bisa jadi tersangka akibat alibi saat itu. Ya, sedangkan pelaku utamanya itu tidak terdeteksi karena ia memang memahami alibi, memahami waktu, timing CCTV yang tepat, sehingga kita tidak sadar bahwa pelakunya itu adalah orang yang kenal dengan beliau almarhum dan dia ada di kamar itu. Ya, jadi itu pengamatan saya saja. Untuk lebih jelasnya mari kita berdiskusi melalui kolom komentar. Oke, dari saya Mata Kaki.